Episode 24, Kesedihan Wulan. Sarapan pagi yang suram bagi Wulan itu telah selesai. Mereka kembali pada aktivitasnya masing-masing. Hari ini merupakan hari libur Bayu yang baru pulang dari Bali itu. Wulan menatap Bayu yang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya yang tidak pernah ditinggalkannya itu. "Mas, apakah kamu mau minum kopi?" tanya Wulan, berusaha mengalihkan Bayu dari ponselnya. Namun Bayu hanya berdehem sambil mengiyakan ucapan tersebut. Wulan merasa kebingungan dengan perubahan mendadak dari Bayu padanya. Jika biasanya Bayu akan mengajaknya bicara, maka sekarang Bayu bahkan tidak menatapnya sama sekali dan lebih sibuk kepada ponselnya itu. Terkadang terlihat Bayu yang terkekeh pelan sambil memandang layar ponselnya, membuat Wulan semakin heran dengan perubahan tersebut. Wulan hanya bisa menghela nafas pelan melihat Bayu yang tidak seperti biasanya itu. Ia membawakan secangkir kopi untuk Bayu. "Ini mas, kopinya. Hati-hati masih panas," ucap Wulan kepada Bayu yang tersenyum ke arah ponselnya. Bayu hanya menganggukkan kepalanya terhadap ucapan Wulan tanpa menatap ke arah Wulan sama sekali. Hal itu membuat hati Wulan berdenyut nyeri. Untuk pertama kalinya Bayu mengabaikan keberadaannya seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang membuat Wulan mengalihkan pikirannya kepada siapa yang bertamu ke rumahnya. "Aku bukakan pintu dulu mas," ucap Wulan pamit pergi untuk membukakan pintu orang yang mengetuk pintu rumahnya. Bayu kembali hanya berdehem menjawab ucapan Wulan. Wulan semakin dilanda kebingungan terhadap sikap Bayu yang berubah setelah pulang dari Bali itu. Ia sampai berpikir, apakah terjadi sesuatu di Bali tanpa sepengetahuannya? Namun kembali lagi, ia menepi semua pemikiran buruk yang menghampirinya. "Raffi?" ucap Wulan ketika membuka pintu dan melihat Raffi yang tersenyum ceria ke arahnya. Wulan mencoba tersenyum ke arah Raffi untuk menyembunyikan wajah sedihnya. "Ada apa, Raffi?" "Tante, hari ini aku libur sekolah. Jadi ayo kita ke mall," seru Raffi mengajak Wulan menemaninya ke mall untuk belanja bulanan. Wulan ragu untuk menjawab ajakan Raffi itu karena hari ini Bayu juga libur kerja dan berada di rumah. "Maaf ya Raffi, sepertinya tante tidak bisa menemanimu pergi," jawab Wulan ramah, tidak enak menolak ajakan Raffi. Senyum Raffi luntur mendengar penolakan Wulan. "Kenapa tidak bisa tante?" tanya Raffi dengan nada sedihnya. "Hari ini Om Bayu sedang ada di rumah, jadi tante tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini," ucap Wulan kepada Raffi yang semakin menunjukkan ekspresi sedihnya. "Baiklah," ucap Raffi sambil menundukkan kepalanya. Dia merasa sedih karena Wulan tidak ikut bersama mereka. "Kamu bisa pergi, Wulan,"
Suara dari belakang punggungnya membuat Wulan membalikkan tubuhnya dan memandang Bayu yang berdiri menatapnya. "Mas," ucap Wulan bingung dengan ucapan Bayu itu. "Kamu bisa pergi menemaninya jika kamu mau. Aku tidak apa-apa di rumah sendirian," ucap Bayu, mengizinkan Wulan untuk pergi ke mall menemani Raffi dan Raka. Wulan terdiam mendengar Bayu yang mengizinkannya pergi di saat Bayu libur kerja. "Kamu yakin, Mas?" tanya Wulan kembali, memastikan ucapan Bayu yang tidak seperti biasanya. Bayu menganggukkan kepalanya, membenarkan ucapannya itu. "Aku mengizinkan kamu pergi, Wulan," ucap Bayu kembali kepada Wulan. Wulan mengernyit heran kepada Bayu. Biasanya Bayu tidak akan mengizinkannya keluar kalau Bayu sedang libur kerja dan berada di rumah saja. Tapi hari ini tiba-tiba Bayu mengizinkannya untuk pergi keluar di saat suaminya itu libur. Wulan mengalihkan pandangannya kepada Raffi yang kembali berbinar mendengar Bayu yang mengizinkan Wulan untuk menemaninya itu. Wulan menghela nafas pelan karena merasa kasihan jika harus menolak Raffi lagi, padahal dia sudah mendapatkan izin dari Bayu. "Kalau begitu, Tante siap-siap dulu ya," ucap Wulan kepada Raffi yang mengangguk antusias. Bayu pun terlihat kembali duduk ke sofa dan kembali memainkan ponselnya. Wulan tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi kepada suaminya itu hingga membuatnya berubah menjadi seperti ini. Namun Wulan menepis semua pemikirannya itu untuk saat ini karena tidak ingin membuat Raffi khawatir melihatnya yang tidak bersemangat. "Ayo Raffi, kita pergi sekarang," ucap Wulan, menggandeng tangan Raffi untuk menuju Raka yang sudah menunggu mereka di dekat mobil. "Mas, aku pergi dulu ya," pamit Wulan kepada Bayu. Bayu pun tersenyum dan mengangguk mengizinkan Wulan pergi. Wulan menghela nafas pelan, lalu menggandeng Raffi menuju ke tempat Raka. Raka membukakan pintu untuk Raffi, lalu kemudian melajukan mobilnya menuju mall. Sesampainya mereka di mall, Raffi langsung menarik tangan Wulan seperti biasanya dengan antusias. "Ayo Tante, kita ke sana," tunjuk Raffi ke rak berisi makanan ringan. Wulan hanya mengikuti ke arah mana Raffi menariknya, dengan wajahnya yang tertunduk sedih. Namun setiap Raffi berbicara kepadanya, Wulan selalu memasang senyumnya agar tidak membuat Raffi sedih karena melihat Wulan yang tidak bersemangat hari itu. "Aku ingin ini dan ini Tante," ucap Raffi bersemangat karena melihat makanan ringan kesukaannya. Wulan tersenyum tipis melihat Raffi yang begitu bersemangat. "Iya, kamu ambil saja apa yang kamu mau Raffi," ucap Wulan mengelus pelan kepala Raffi. Raffi pun tersenyum senang mendapatkan elusan di kepalanya dari Wulan. Raffi kembali menjelajahi tempat itu sambil memilih-milih makanan dan barang yang disukainya. Wulan hanya tersenyum kecut melihat Raffi yang senang dengan kehadirannya, sedangkan Wulan yang sedang dalam kondisi tidak baik untuk bersenang-senang saat ini. Ia masih saja memikirkan perubahan Bayu yang tiba-tiba itu membuatnya sulit untuk tersenyum senang saat ini. Tidak dapat ia pungkiri bahwa pemikiran-pemikiran buruk yang ditepisnya sejak kemarin masih menghantuinya hingga sekarang.
Batinnya selalu menerka-nerka alasan Bayu berubah setelah pulang dari luar kota itu. Siapa pemilik lipstik itu? Kenapa Mas Bayu berubah tiba-tiba? Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengganggu pikiran Wulan. Tapi walaupun begitu, Wulan berusaha terlihat senang di hadapan Raffi, agar Raffi tidak sedih. Namun tentu saja raut sedih dan sikap pendiam Wulan itu tidak dapat menipu Raka yang menatapnya heran sejak tadi. Raka menghampiri Wulan dan meletakkan beberapa barang yang diambilnya untuk keperluan di rumahnya ke dalam keranjang dorong yang dibawa oleh Wulan. "Kamu kenapa? Sedang memikirkan sesuatu?" tanya Raka setelah berdiri di samping Wulan yang mendorong keranjangnya. Wulan tersentak dan menoleh ke arah Raka. Senyum paksa pun Wulan tampilkan kepada Raka. "Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan akan memasak apa malam ini," bohong Wulan yang tentunya tidak dipercayai oleh Raka. Namun Raka hanya diam saja dan tidak menanyakan lebih mengenai perubahan Wulan yang menjadi pendiam itu. Ia jadi merasa tidak enak mengajak Wulan menemani mereka hari ini. Namun mau bagaimana lagi, karena Raffi sangat ingin mengajak Wulan untuk pergi bersama mereka.